Apa aja dibahas kali ini, gue mau ngerekomendasiin salah satu shotgun microphone di bawah 1 juta. Oke, ini adalah Saramonic SRM3 Mini Directional Shotgun Microphone. Audio merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pembuatan audio visual, karena kalau si audionya jelek terus visualnya bagus, tetap itu gak akan enak kalau dilihat ataupun didengar. Tapi kalau didukung dengan audio yang bagus, itu cukup lumayan enak buat dinikmati gitu. Nah, maka dari itu kenapa gue ngebahas Saramonic SRM3 ini atau microphone ini, karena gue bisa bilang ini salah satu rekomendasi yang paling oke di bawah 1 juta. Saramonic SRM3 ini memiliki beberapa fitur utama, salah satunya off on switchnya yang ada langsung di mikrofonnya, juga ada plus desibelnya bisa sampai 10 desibel, juga ada low cut filternya. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Jadi Saramonic SRM3 ini dikarenakan memiliki off on switch yang langsung ada di mikrofonnya, dia membutuhkan satu baterai A3, dan Saramonic juga memiliki low cut filter. Apa itu low cut filter? Jadi low cut filter itu bisa mereduce suara-suara yang di bawah 200 Hz kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti ada koreksi. Terus yang lebih kerennya lagi, kenapa si Saramonic ini kita bilang rekomendasi, karena kalaupun suara kalian kecil di saat 0 desibel, saat kalian setting di mikrofon ini, kalian bisa naikin ke plus 10 desibel, dan itu suaranya bakal lebih jelas lagi, lebih kencang lagi, walaupun suara noise atau ambience bakal lebih kedengar lagi. Lalu kenapa sih Himax Production memilih Saramonic SRM3 ini? Saramonic SRM3 ini memiliki low cut filter yang salah satunya jadi pilihan kita banget, karena kenapa? Karena kita sering banget syuting di outdoor, terutama untuk scene-scene di channel kita di In The Coast, banyak yang shootnya itu di outdoor, dan suara-suara yang gak kita pengenin gitu, kita bisa meredusnya walaupun agak sedikit kurang keredus, tapi setidaknya suara yang dihasilkan dari Saramonic SRM3 ini cukup jelas untuk didengar. Ketika Himax Production syuting dalam angle yang cukup jauh, si subjeknya cukup jauh, kita bisa pakai yang 10 dB-nya itu, 10 desibelnya itu cukup membantu untuk syuting kita di Himax Production. Lalu apalagi sih yang bikin Himax Production memilih ini? Salah satunya adalah audio monitoring yang terdapat langsung di mikrofonnya, dan kalian bisa menambahkan satu mic, satu channel untuk kalian colokkan langsung ke Saramonicnya. Juga Saramonic SRM3 ini memiliki shock mount apabila kalian taruh di bumpul atau di kamera. Jadi si shock mount itu membantu supaya mic kalian tidak goyah gitu, menghindari suara-suara yang timbul karena terjadinya goyang gitu. Jadi si shock mount itu cukup membantu untuk gitu. Saramonic SRM3 ini memiliki pattern yang disebut directional atau shotgun microphone. Jadi dia tuh hanya terfokus kepada suara yang berada di depan aja. Yang di belakang gak akan terlalu kedengar, tapi dia akan lebih fokus menangkap suara yang ada di depannya. Makanya si patternnya tuh kayak gini. Jadi ini cocok banget untuk pembuatan film, salah satunya untuk kita yang pemula. Ini sangat gue anjurin. Gue bakal uji atau tes mikrofon ini di studio ini. Yang pertama kita bakal tes suaranya dulu, terus kita bakal tes slow cut filternya, kita bakal tes plus 10 desibel, dan kita bakal tes seberapa kuat atau seberapa sensitif si mikrofon ini bisa menangkap suara yang lebih jauh lagi. Oke, kita coba. Oke, sekarang gue mau coba dalam jarak 1 meter, dan ini tanpa low cut filter dan juga tanpa plus 10 desibel. Oke, cek. Ini adalah suara mikrofon Saramonic SRM3 dalam jarak sekitar 1 meter, dan gue bakal coba lebih jauh lagi. Ini tanpa low cut filter dan juga tanpa plus 10 desibel. Oke, ini adalah suara mikrofon Saramonic SRM3 dalam jarak sekitar 2 meter, tanpa low cut filter dan juga tanpa plus 10 desibel. Oke, kita coba lebih jauh lagi selagi bisa. Oke, ini dia suara Saramonic SRM3 dengan suara gue yang seperti ini, dengan suara gue yang biasa aja gitu, gak teriak-teriak. Apakah masih kedengar? Ini tanpa low cut filter juga tanpa plus 10 desibel. Maaf aja kalau kesininya gelap karena di sini juga gak disetting
buat lighting juga. Oke, ini sekitar jarak 3 meter dan gue pakai low cut filter. Pakai low cut filter tanpa plus 10 desibel, oke? Sekarang kita coba pakai plus 10 desibel. Oke, ini plus 10 desibel dalam jarak sekitar 3 meter. Apa suara gue masih terdengar jelas? Plus juga ini pakai low cut filter ya. Apakah suara gue makin jelas? Oke, balik lagi ke kursi. Dan gue bakal matiin 10 desibelnya tadi. Ini pakai low cut filter. Oke, segitu aja mungkin ya tes Saramonic SRM3. Seperti yang tadi gue udah bahas beberapa kelebihan dan fitur utamanya yang menurut gue itu penting banget. Dan ini ada beberapa kelemahan yang menurut gue cukup bisa diterima sih, tapi kita bahas dulu. Oke, yang pertama adalah desainnya yang memang plastiki banget. Desainnya itu kebanyakan seluruhnya itu dari plastik, dan ada salah satu yang menurut gue kurang oke adalah kabelnya itu yang nyatu sama si mikrofonnya, jadi gak bisa dilepas, dan itu adalah salah satu kekurangan yang bisa jadi suatu saat itu bakal putus atau gimana dan gak bakal long lasting gitu, apalagi terutama untuk user yang agak sedikit teledor ya. Makanya di sini gue masukin ke dalam consnya, kabelnya ini gak bisa dilepas. Dalam paket pembeliannya itu kalian gak dapet si dead catnya atau si bulu-bulunya, itu kalian cuma dapet windscreennya. Menurut gue di harga 600-an atau 700 ribuan itu harusnya dapat dead catnya ya, dan kalian harus beli terpisah gitu. But overall, Saramonic SRM3 ini sangat gue rekomendasikan dan sangat gue rekomendasikan untuk kalian pakai di bawah harga 1 juta, terutama untuk kita yang para pemula, apalagi untuk para yang mau bikin film. Ini cukup cocok untuk kita mulai belajar film dan mulai belajar videografi dengan audio yang setidaknya bakal lebih bagus dan bikin video kalian lebih naik lagi. Gue Ali, tunggu aja konten selanjutnya di apa aja dibahas, karena masih banyak yang bakal apa aja dibahas. Oke, terima kasih.